Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan kultum di siang hari ini, saya mengucapkan selamat kepada Bapak WR1, WR2, WR3 yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepada mereka. Ya Rabb, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu terkait dengan man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Ini semuanya kita harapkan dengan kita lebih tahu tentang diri kita, syukur dan iman kita kepada Allah semakin hari semakin bertambah. Terkait dengan hal tersebut, saya akan menyampaikan anugerah Allah, petunjuk Allah yang diberikan kepada kita, yang pantas untuk kita syukuri. Anugerah yang diberikan kepada Allah kepada kita saat kita begitu lahir. Bahasa Jawanya lahir ceprot ke dunia ini, Allah sudah langsung memberikan kepada kita sebuah anugerah berupa petunjuk. Kalau orang bilang, ada yang mengatakan hidayatul wijdan atau al-khawasul khams, panca indera yang 5. Saat manusia lahir ke dunia ini belum memiliki kemampuan apapun untuk bisa hidup di dunia. Begitu manusia lahir ke dunia ini, sudah banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Di antara lain yaitu kebutuhan makan, kebutuhan minum. Kalau kita bicara tentang kebutuhan makan dan minum, kemudian kita bertanya kepada diri kita yang sudah tua sekarang ini, bagaimana anak yang 1 hari baru lahir bisa makan, bisa minum? Andai kita beri susu, dia bisa minum susu. Beri kopi susu, bisa diminum. Diberi makan, bisa makan. Begitu lahir, suster menempatkan di sebuah box. Di sore hari, suster memberikan dengan dot yang berisi minuman susu.
begitu ditempelkan ke bibir anak yang baru lahir, bibir itu membuka, dan begitu membuka, air yang dari dot itu diserap oleh anak yang baru saja lahir sehari. Kalau kita bertanya, siapa yang mengajari dia bisa minum sehingga dia bisa sehat, bisa kuat, bisa bertahan hidup? Dalam waktu 3-4 hari, orang tuanya, kalau orang Jawa, memberi pisang Ambon, didulang pisang. Gimana dia bisa menelan, bisa makan pisang itu? Tidak ada yang memberi pelajaran. Orang tua pun juga tidak. Kok dia bisa seperti itu? Kalau kita tidak diberi oleh Allah petunjuk, diberi Allah ilmu yang bisa untuk menjaga kehidupan saat kita masih kecil. Orang bilang panca indera, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Semuanya masih lemah, semuanya belum bisa berfungsi dengan baik. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kemampuan indera itu semakin baik dan bisa menjadi alat untuk hidup di usia kita yang masih balita. Namun perlu ada catatan, seiring berjalannya waktu, panca indera yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita tidak memenuhi kebutuhan hidup. Persoalan manusia semakin banyak, semakin berkembang. Dengan apabila hidup dengan panca indera tersebut, kita tidak bisa hidup dengan baik. Maka kemudian untuk melengkapi panca indera manusia agar bisa hidup dengan baik, Allah kemudian memberikan kepada kita anugerah berupa akal. Dengan akal itulah manusia bisa mengatasi persoalan-persoalan hidup dengan lebih baik dari sebelumnya, ketimbang dia hanya hidup dengan panca indera. Masalah-masalah yang ada di sekitarnya bisa direspon, bisa ditanggapi, berkembang terus menerus, sehingga akal itu menjadikan seseorang yang kemudian dalam ilmu fikih disebut dengan balik. Balagho, cukup sampai, ya, balik cukup usia sampai umur. Dengan ketika orang itu dalam agama disebut balik, di mana dia dengan akal yang dianugerahkan oleh Allah telah mampu membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Maka di saat itulah ada namanya taklif, beban, tanggung jawab, yang di saat itulah seseorang diberi kewajiban oleh Allah untuk menjalankan agamanya dengan baik. Itu dengan satu catatan, akalnya sudah berfungsi dengan baik. Maka tidak salah kalau orang bilang ad-dinu huwal aqlu la dina lahu liman la aqlalah. Agama itu butuh akal.
agama itu akal. Tidak dikatakan orang beragama kalau tidak berakal. Artinya orang gila, orang yang tidak cukup umur, yang belum sampai umur, tidak diberi tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara masa kecil yang seperti itu, sudah terkena tanggung jawab. Bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Akal kita sudah semakin sempurna, ilmu kita sudah semakin banyak. Apakah tanggung jawab kita kepada Allah menjadi semakin baik atau semakin tidak baik? Betapa jahatnya kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan hidup kita dari hari ke hari menjadi semakin baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika akal sudah bisa berfungsi dengan baik, mempunyai tambahan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ada sesuatu yang akan menjadikan akal manusia itu tidak berfungsi, tidak melihat itu kiai, itu profesor, itu doktor, tidak melihat itu. Apabila akal itu berhadapan dengan nafsu dan dia tidak mampu menanggulangi nafsunya, catatan Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu manusia itu selalu mendorong kepada kita untuk melakukan tindak kejahatan, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, selalu didorong oleh nafsu. Dan saat apabila akal tidak bisa berfungsi ketika menghadapi hawa nafsu, maka akal akan jebol, akal akan runtuh. Saat menghadapi seperti itu, Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih memperhatikan kita agar manusia itu tidak terjerumus ke dalam kejahatan, ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka Allah memberikan kepadanya ad-din, petunjuk agama. Agama memberikan kepada manusia untuk menghadapi saat-saat akal tidak mampu menghadapi hawa nafsu. Agama menjadi penuntun untuk menuju kepada kebenaran. Ada ulama yang mengatakan, sejahat-jahat manusia yang masih mempunyai agama, dia akan tahu kemana dia kembali. Agama berarti sangat dibutuhkan saat-saat manusia terperosok. Setidak-tidaknya dia bisa kembali kemana dia harus pergi. Oleh karena itu, belajar agama tidak boleh berhenti sampai mati. Kita harus tetap belajar, mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu hadis dan lain sebagainya. Ilmu itu amat luas. Agama Islam bukan hanya sholat, masih banyak lain di luar sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat manusia
tidak mampu mengendalikan dirinya karena dorongan hawa nafsu, dan agama tidak mampu membendung nafsu tersebut, maka manusia akan terjerumus. Manusia akan menjadi makhluk yang sejelek-jeleknya makhluk yang ada di bumi ini. Al-Quran menggambarkan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang, dan bahkan lebih rendah dari binatang. Itu kalau agama sudah jebol, akal tidak bisa berpikir secara sehat. Siapapun bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, di lembaga ini, di yayasan ini yang dinamakan Yayasan Islam, bisa akan terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada gajah mencuri ubi kayunya petani, gajah itu hanya akan mengambil ubi kayu maupun daunnya. Tetapi kalau manusia yang mencuri, ubi kayunya diambil, daunnya diambil, batangnya diambil, manusianya bahkan bisa dibunuh. Seperti itu kejahatannya manusia. Manusia yang jahat merampok, sudah merampok hartanya, orangnya dibungkam mulutnya, rumahnya dibakar, mati semuanya, hartanya habis diambil oleh penjahat. Maka tidaklah salah kalau Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Kal an'am itu apabila agama sudah jebol dan manusia akan berada pada derajat yang serendah-rendahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pantas kalau kita itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk hidup. Ada Rasul, ada Al-Quran dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Alhamdulillah, asyukru lillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.